Lensa Lapangan. Ya, nampaknya kedua kesebelasan sudah memberikan penghormatan kepada seluruh penontonnya dengan kedua penjaga gawang, kepada seluruh pencinta bola dimanapun Anda berada, dan juga kepada seluruh pemirsa yang berada di studio utama Tua Masama. Inilah dia kick off babak pertama. Sebuah tendangan keras dan Sokwan mengawali menit awal babak pertama ini. Namun jangan cepat diamankan oleh Sangkot tadi. Tunisal maksud kami. Dan kita lihat kembali PSP 2 coba menguasai bola. Kembali dapat diamankan oleh Asamora nomor punggung 3 Ali. Diamankan saja itu bayang-bayangi oleh Ilman tadi, pemain muda dari PSP ini. Namun harus menjadi sebuah lemparan ke dalam tentunya. Doni jauh ke depan kepada siapa yang punya, masih ada Doni di sana, kutak-atik bola, masih dapat kembali kuasai bola. Apa yang terjadi tadi, kembali ke belakang, coba mengatur ritme permainan. Nampaknya Doni jauh ke depan kepada siapa, nomor punggung 10 tadi yang dituju Ijal maksud kami, namun gagal. Sang penjaga gawang Lungun nampaknya berhasil amankan bola ataupun serangan yang dilakukan oleh PSP. Amankan saja Lungun, masih ada dua di lini tengah. Tidak terjadi apa-apa. Kembali Asamora coba menguasai bola, sebuah serangan upaya yang dilakukan sektor kiri. Kalinya Samora kembali kuasai bola PSP. Masih ada PSP. Kita lihat masih PSP kuasai bola, dibayang-bayangi saja tadi oleh nomor 14 Danda. Lemparan ke dalam Asamora, jauh saja sang kapten yang dituju. Namun dengan sigap sekali Junisal sang kapten dari PSP 2 ini mengamankan, patahkan serangan yang dilakukan lewat sektor kiri tadi. Kita lihat kembali masih bermain di lini pertahanan PSP tadi. Lemparan ke dalam kali ini Asamora, dibuang saja nomor 10, tidak ada rekannya di sana. Salah komunikasi yang dilakukan tadi, maksudnya mencoba memberikan umpan terobosan, namun kembali kuasai bola. PSP terlalu keras tadi, cukup cermat tadi, sigap sekali umpan yang dilakukan oleh Ijal dari PSP ini, namun tidak ada rekannya di sana sehingga harus menjadi sebuah tendangan gawang kali untuk kesebelasan Asamora. Tampaknya Lungun lewat kaki kanan Lungun kepada siapa yang dituju. Sundulan yang dilakukan, kita lihat kali ini giliran PSP 2 coba berikan serangan lewat sektor kiri. Kita masih kuasai bola kali PSP, namun 2-3 pemain Asamora mencoba bayang-bayangi, patahkan serangan yang dilakukan PSP, tarik ke belakang, cukup cermat tadi yang dilakukan. Mencoba tadi mengamankan bola tadi Sokwan sang kapten dari Asamora, namun gagal. Kembali lemparan ke dalam kali, cepat sekali pergerakan yang dilakukan. Kita lihat masih kutak-atik bola 3. Apa yang terjadi? Masih terjadi ke mulut, tidak mau ambil resiko nampaknya tadi pemain yang satu ini. Stopper dari kesebelasan Asamora dibuang saja terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam kembali untuk kesebelasan PSP kali ini. Nampaknya sang kapten, sang senior juga dari PSP 2 ini mencoba menjadi eksekutor tendangan sudut, dan kita lihat kali ini bersiap-siap di sana, cukup berbahaya. Sangkot akan mencoba menjadi eksekutor. Sangkot, apa yang terjadi? Kita lihat masih kuasai bola. Kita lihat PSP 2 amankan serangan kita, masih PSP. Kita lihat kutak-atik bola, kembali kuasai bola Samora, amankan saja. Namun cukup berbahaya tadi, terjadi kemulut di kotak pertahanan Asamora. Kembali PSP kuasai bola, kita lihat apa yang terjadi, masih kuasai bola PSP, tarik ke belakang. Wow, terjatuh sebuah kartu kuning nampaknya. Baru saja diberikan oleh sang wasit satu kita pada sore hari ini.
Sang wasit satu kita pada sore hari ini. Nampaknya cukup berbahaya kali ini. 3 pagar itu coba dilakukan dan nampaknya kembali Junisa Atalia Sangkot akan menjadi eksekutor pada sore hari ini. Berbahaya, cukup berbahaya. Sang senior kali ini kita lihat sang kapten. Apa yang terjadi? Kita lihat ataupun official tim agar memenuhi aturan yang diberikan cadangan dan kepada panitia harap dibantu 4 manajer official tim dan juga 5 pemain cadangan dan tentunya saja dibuang saja oleh Lungun. Kembali amankan saja Edo, dibayang-bayang oleh Arifin. Kembali Asamora kuasai bola jauh saja, berikan umpan lewat sektor kiri namun gagal. Kembali kuasai bola Asamora, masih melihat rekan jauh saja ke depan kepada siapa yang itu, masih ada PSP namun lagi-lagi salah komunikasi dari rekannya di sana. Kembali umpan chip tidak, namun lagi-lagi salah yang dilakukan. Masih terjadi kemudian masih kembali PSP kuasai bola jauh saja, bola apa terjadi kita lihat. Sebuah peluang emas yang bercampur intan permata tidak disia-siakan. Nomor pertama ini kembali Asamora, kita lihat masih Asamora kali bersiapa yang tujuh jauh saja ke depan pada sang El Capitano. Sokot maksud kami namun ada lagi-lagi sang senior Junisal alias Sangkot. Amankan serangan Edo kepada siapa yang dituju nomor pembalas kali ini. Patli maksud kami, masih ada Patli yang main. Patli gagal dia. Apa yang terjadi ya? Sang kapten. Wow, 1-2. Ya ampun. Amankan saja, dipatahkan saja oleh sang Junisal. Kita lihat kembali PSP mencoba keluar dari tekanan yang dilakukan Asamora. Cukup berbahaya tadi serangan yang dilakukan pertahanan dari kesebelasan Asamora. Dan kita lihat kembali masih ada dua di tengah. Helmi tadi maksudnya kembali kuasai bola PSP. Kita lihat lagi-lagi Aslin. Kita lihat apa yang terjadi. Iya ampun, wow, salah tadi yang dilakukan. Kita lihat terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Luar biasa tadi. Lepas nomor punggung 13 ini Aslin. Dibuang saja jauh ke depan. Sang kapten jauh saja, kembali Aslin, pendek saja, masih ada Arifin, jauh saja. Kita lihat tidak terjadi apa-apa. Nomor 16 ini Ilman, apa yang terjadi dengan Ilman? Wow. Sebuah peluang yang cukup berbahaya tadi, melewati 4 pertahanan dari kesebelasan Asamora. Hampir berbahaya tadi pergerakan 2 pemain penyerang dari kesebelasan PSP ini. Lungun kali ini sang penjaga gawang dari Asamora. Kepada siapa yang dituju? Lungun jauh saja ke depan. Kembali kuasai bola Surya, masih ada Surya. Tarik kembali ke belakang, pendek saja kepada Arifin yang dituju. Salah komunikasi yang dilakukan, tidak ada rekannya di sana. Kembali Asamora kuasai bola kita dan masih dikutak-atik bola. Salah yang dilakukan, kembali dapat diamankan oleh PSP Simpang Kalam. Kita jauh ke depan kepada siapa yang dituju. Tidak terjadi apa-apa saudara. Kita lihat masih ada nomor 16 di sana. Ilman, apa yang terjadi denganmu? Namun 2 pemain PSP tidak dapat menguasai bola. Kembali kita masih terjadi kemalan. Wow, sebuah apa yang terjadi terjatuh. Kita lihat, wow, sebuah titik putih baru saja ditunjuk oleh sang wasit satu kita setelah menjatuhkan salah seorang penyerang dari PSP Simpang Kalam. Bukan, masih bersiap-siap di sana para pemain-pemain dari kesebelasan kedua kesebelasan dan kita lihat instruksi dari sang wasit satu kita. Apakah Lungun atau Junisa? Kapten Lungun ya ampun, apa yang terjadi? Wow, menambah keunggulan di babak pertama ini lewat titik putih berhasil. Pangkalan setelah wasit satu kita Indonesia kita menunjuk titik putih dan kembali kita lihat jalannya permainan. Masih ada Asamora kuasai bola, masih Asamora jauh ke depan kepada siapa yang tuju. Ada siapa di sana?
Lagi-lagi Doni tarik kembali ke belakang, masih bermain di pertahanan. Kembali kita katik bola kepada siapa? Pendek saja, jauh saja ke belakang. Tarik kembali kepada Ikhwan yang dituju. Tentunya mencoba kembali mengatur serangan PSP Sipangkalam. Jauh ke depan kepada siapa yang dituju? Nomor 19 Arifin yang dituju. Masih ada Arifin, selamatkan Arifin. Masuk kita katik bola Arifin kepada siapa? Namun gagal. Kembali Asamoah kuasai bola. Kita lihat pendek saja, salah komunikasi, namun kembali amankan Sopwan. Kita lihat masih ada 3, 2, 4 pemain belakang PSP Sipangkalam. Coba terjadi kemudian masuk utak-atik bola dibantu Arifin. Masih ada Arifin sang gelandang. Kembali PSP kuasai bola. Serangan balik yang dilakukan. Kita lihat masih mengatur serangan nampaknya. Jauh ke depan, tarik kembali ke belakang. Luar biasa permainan yang ditunjukkan pada sore hari ini. Kepada siapa lagi? Sang kapten jauh ke depan. Umpan terobosan, passing yang luar biasa, crossing yang luar biasa. Kita lihat keluar sang penjaga gawang. Cukup berani mengambil resiko. Wow! Sebuah percobaan dari Arifin, maksud kami nomor 19 ini. Cukup berani tadi risiko yang diambil oleh sang penjaga gawang Lumun. Keluar untuk menyelamatkan bola, namun belum menjadi sebuah keberuntungan buat PSP untuk menambah pundi-pundi gol di babak pertama ini. Kembali kita lihat, kali ini kembali kuasa bola Samora. Sebuah upaya coba dilakukan nomor 14 kita lihat masih kutak-atik bola. Kita lihat masih selalu ke depan kepada siapa? Helmi tadi maksudnya keluar lagi-lagi sang penjaga gawang Ikhwan. Coba tadi Sopwan sang kapten ini memberikan sebuah tekanan tadi kepada para pertahanan PSP, namun gagal dengan cepat sekali pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwan sang penjaga gawang. Kembali Asamoah dibuang saja, tidak mau ambil resiko. Pemain yang satu ini itu Ado dapat kembali diamankan berkumpul Ian. Lagi-lagi membentur kaki Ian tadi, harus menjadi sebuah lemparan ke dalam kembali. Surya jauh ke depan. Ijal yang dituju, masih ada Ijal di sana. 4 pertahanan kesebelasan. Samora Hilmi maksud kami tadi dibayang-bayangi saja. Masih ada nomor 11 di sana. Kembali kutak-atik bola, masih dapat kembali dikuasai bola. Kali ini nomor 12 dan juga penonton tentunya untuk memberikan dukungan yang sportif kepada pemain-pemain yang berlaga di lapangan utama Tuah Basamo. Dan tentunya bagi para pemain, pendukung dan juga klub yang tidak mematuhi aturan dan juga tidak menjunjung tinggi sportivitas, tentunya akan berlaku aturan yang telah ditetapkan oleh panitia, yaitu mendapat skor tentunya pada laga turnamen tahun berikutnya. Dan juga ada beberapa pemain ataupun klub yang tidak dibolehkan lagi bermain di Tuah Basamo, tentunya untuk mendukung kemajuan sepak bola Dua Koto dan juga Kabupaten Pasaman pada umumnya. Dan kembali kita jalannya pertandingan, masih kembali PSP kembali kuasai bola, kembali ke lini tengah. Jauh saja Ilman yang dituju, Ijal maksud kami, bayang-bayang Ijal. Kembali Asamoah kuasai bola jauh ke depan. Sopwan, kita lihat di babak pertama ini, dan kita lihat nampaknya pemain muda yang baru saja dimasukkan tentunya untuk mempertahankan pertahanan dari kesebelasan Asamoah maksud kami. Kita lihat masih ada Asamoah kembali kuasai bola, namun dengan cermat sekali patah di kaki Edo. Kita lihat masih ada Helmi di sana. Coba kembali, masih ada 2 di tengah. Arifin kali ini betul-betul sebuah pelanggaran. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi sebuah kartu kuning dari sang wasit satu kita pada sore hari ini kepada nomor 19 dari PSP ini, Arifin tentunya yang juga merupakan motor serangan dari PSP. Wasit satu kita Rino Desioki dengan tegas sekali tadi apa yang dilakukan. Kita lihat jauh saja ke depan, melambung saja siapa yang dituju, namun masih membentur para pemain PSP Sipangkalam. Ijal jauh ke depan, salah komunikasi yang dilakukan. Masih kembali Asamoah kuasai bola. Kita lihat masih terjadi ke mulut, gagal saja. Apa yang terjadi lagi-lagi? Wah, ya ampun, sebuah kartu lagi-lagi kali ini giliran Arifin harus out dari lapangan, keluar dari lapangan. Sanksi dari sang wasit satu kita yang juga merupakan aturan dalam permainan kita pada sore hari ini. Setiap pemain yang mendapatkan 2 kartu kuning tentunya harus tidak dapat lagi dunia sepak bola ataupun yang telah ditetapkan. Kembali kita lihat Helmi jauh saja ke depan. Ya ampun, Ikhwan
Cepat sekali pergerakan Ikhwan, dan nampaknya di babak pertama ini PSP harus bermain dengan 10 orang pemain. Setelah tadi Arifin harus mendapatkan kartu merah dari sang wasit satu kita pada sore hari ini setelah melakukan 2 kali pelanggaran. Dan kembali kita lihat Asamora, apakah dengan 10 pemain ini Asamora dapat mengejar ketertinggalan di babak pertama ini. Dan kembali kita lihat masih ada 2 dibuang saja. Dibuang saja oleh sang stopper Rahman, tidak mau ambil resiko Rahman. Surya kali ini kepada siapa yang dituju? Jauh saja ke depan. Kepada siapa yang dituju masih ada di sana. Asamora datang kepada Bapak Guntur. Ya, salah seorang pemain senior TBA, namun sudah beberapa tahun ini ditransfer secara permanen tentunya untuk Parduko FC. Dan tentunya untuk tidak melakukan jalannya pertandingan besok sore antara kesebelasan Parduko FC akan berhadapan dengan PSKB Kampung Pinang. Dan tentunya kepada Bapak Guntur Raib agar segera menuju meja panitia. Ya, nampaknya sebuah keputusan yang tegas tadi dari sang wasit satu kita. PSP harus bermain dengan 10 pemain di babak pertama ini. Dan kita lihat handsball tadi yang dilakukan. Hidup sekaligus coba dilakukan oleh pemain-pemain 6. Maksud kami coba dilakukan oleh pemain-pemain PSP akan lakukan sebuah wow, jauh saja di atas gawang yang dijaga oleh Ikhwan, belum dapat mengejar ketertinggalan dan berakhir sudah kick off babak pertama pada sore hari ini. Dan tentunya kepada seluruh pemirsa yang masih berada di stadion utama kita pada sore hari ini untuk tidak beranjak dari tempat duduk Anda dan tentunya memastikan siapa di antara kedua klub ini yang berhasil maju ke babak selanjutnya pada laga Open Turnamen Tuah Pasaman Cup 6. Dan juga kepada seluruh penonton yang masih berada di luar arena kita untuk tidak melewatkan jalannya pertandingan di partai kedua antara kesebelasan Gematok FC akan berhadapan dengan Persiga 2 Sigalabur. Dan apakah di antara kedua kesebelasan ini yang berhasil maju ke babak selanjutnya? Dan tentunya di babak kedua ini PSP Simpang Galam harus bermain dengan 10 pemain setelah dengan tegas memimpin turnamen kita pada musim ini. Dan inilah dia wasit satu kita Rino Desioki yang terkenal dengan lugas tangkas muda. Pada seluruh pemirsa yang berada di stadion utama kita pada sore hari ini, inilah dia kick off babak kedua PSP Simpang Galang. Lagi masih ada PSP di sana, dapat dengan cepat dilewati dengan cepat sekali. Kembali dapat dikuasai bola oleh Asamora, membentur nampaknya punggung dari Dio, harus menjadi sebuah laparan ke dalam kembali. Dan kali ini kita lihat kembali PSP kuasai bola. Ada Ijal kepada siapa? Duel kali ini masih bermain di tengah, kembali kuasai bola PSP, pendek saja namun kembali dapat diamankan dengan baik sekali. Kita lihat masih Asamora kuasai bola, kembali ke tengah lagi-lagi dengan cermat sekali. 3 pemain belakang amankan bola yang dibawa serang oleh Asamora. Kita lihat kembali lagi-lagi masih PSP kuasai bola. Sang jersey merah kali ini PSP, kita lihat lakukan umpan terobosan Ijal yang dituju namun kandas saja di para pertahanan dari Asamora. Aldo tadi maksud kami yang menjadi pertahanan dari kesebelasan Asamora. Dan juga ada Rahman kali ini yang menjadi pemimpin rekan-rekannya di kotak pertahanan Asamora. Dan kita lihat dengan cermat sekali Lungun jauh saja ke depan. Kepada siapa yang dituju? Sopwan yang dituju, namun ada Sangkot di sana, sang senior. Masih ada Sangkot. Cepat sekali pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwan. Sang penjaga gawang muda dari kesebelasan PSP pada sore hari ini dipercaya oleh sang manajer. Dan kembali kita lihat jauh saja Ikhwan, jauh ke depan masih terjadi kemanut. Kita lihat apakah dapat menambah keunggulan. Kita lihat apa ya ampun ya di menit awal babak kedua ini menjadi 3-0. Dan nampaknya tidak mengurangi semangat daripada kedua kesebelasan di babak kedua ini. Kali ini umpan terobosan, umpan cepat ke bersama Sopwan yang dituju lagi-lagi nomor punggung 5 ini Edo, sang stopper dari PSP tidak mau ambil resiko, dengan cepat dibuang saja. Wasit pergantian pemain dari PSP.
Ahmad nomor punggung 18 keluar, masuk keluar Aslin, masuk Ahmad nomor punggung 18. Masih dari PSP masuk Randi nomor punggung 12, keluar Ilman nomor punggung 16. Pergantian pemain nampaknya di menit awal babak kedua ini dilakukan oleh sang manajer dari PSP, masih Asamora. Dan kembali kita serangan yang dilakukan, namun dengan cepat sekali diamankan oleh para pemain-pemain belakang dari Asamora. Dan kita lihat kembali PSP dapat kembali menguasai bola 1-2, dapat salah satu pemain, ada Helmi di sana, masih ada Helmi. Coba kita ketik bola Helmi kerjasama di lini tengah Asamora, namun kembali kuasai bola PSP Simpang Kalam, kembali Asamora, Helmi jauh ke depan. Kita lihat lagi-lagi sebuah serangan berbahaya kali ini, kita lihat, wow, dijatuhkan, wow, sebuah pelanggaran tentunya. Duel tadi harus dari kesebelasan Samora. Kita lihat apakah Ikhwan dapat menepis. Kita lihat, wow, terlalu jauh tadi yang dilakukan. Menuju meja panitia tentunya untuk melakoni laga kita di partai kedua nanti. Dan kembali kita lihat jalannya pertandingan, masih PSP kembali kuasai bola, sebuah upaya yang dilakukan umpan terobosan, lagi-lagi membentur. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, ampun, hampir saja tadi sebuah peluang, namun dengan cepat sekali tadi coba dilakukan oleh pemain-pemain PSP. Kali ini kita lagi-lagi sang kapten Junisa akan coba lakukan, Junisa melambung saja. Ya ampun, kita lihat kembali, kita lihat masih terjatuh nampaknya, hampir saja tadi terjadi kemudian di kotak pertahanan Asamora, namun harus terjatuh nomor 18 yaitu Rahman, sang stopper dari kesebelasan Asamora ini, dan tentunya menjadi sebuah pelanggaran. Dan kembali kita lihat nampaknya kali ini lagi-lagi Lumun akan menjadi mengambil alih tendangan gawang. Kali ini kita lihat Lumun jauh ke depan, kepada siapa yang tuju, belum terarah, dengan cepat kembali kuasai bola para PSP Simpang Kalam. Kita lihat kembali masih bermain di tengah, kutak-atik bola masih ada, masih PSP kuasai bola, 1-2 dilewati. Kita lihat instruksi kepada rekan-rekannya, terjatuh, tidak terjadi apa-apa. Dan kita lihat, oh nampaknya terjatuh nomor punggung 17 ini yaitu Surya. Setelah terjadi benturan tadi nampaknya para pemuda-pemudi Andilan Jorong Setia dan masyarakat Jorong Setia yang telah ikut mendukung terselenggaranya Open Turnamen kita tahun ini, dan juga kepada seluruh sponsor-sponsor utama kita, yaitu dukungan dari pemerintahan daerah Kabupaten Pasaman melalui PSSI Kabupaten Pasaman dan juga pemerintahan Kecamatan Dua Koto, dan juga kepada Polres Pasaman kali ini melalui Polsek Dua Koto, dan juga kepada seluruh pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya acara kita pada tahun ini. Dan tentunya kepada sponsor-sponsor utama kita, Putra Sel, Ravania Sel, Mandala Simpati, dan juga kepada Arayan Fotokopi, Rifki Sport, Buah Setia Buah Semangka Pekanbaru, Bang Nanam Semangka Pekanbaru, dan juga kepada DR Motor Lautan Berkah, Arayan Fotokopi, dan juga beberapa sponsor-sponsor utama kita yang telah ikut meramaikan sehingga terselenggaranya Open Turnamen kita pada tahun ini, dan juga kepada para sponsor-sponsor yang lain tentunya masih yang ingin memberikan sumbangan ataupun memberikan dukungan, tentunya harap menghubungi meja panitia selama Open Turnamen kita berlangsung. Dan kembali kita lihat jalannya pertandingan, masih PSP kali ini kuasai bola. Kali ini kita lihat masih kembali Asamora, kali ini Helmi kepada siapa yang tuju, masih Helmi, umpan terobosan Helmi, nampaknya sektor kiri yang luar biasa, umpan yang terjadi kita lihat, wah, sebuah peluang emas, namun tadi gagal dengan cermat dibaca oleh. Kali ini PSP kembali jauh ke depan kepada siapa, Surya, kontrol yang luar biasa, kembali kepada siapa, masih ada, masih bermain di tengah, ya ampun, 1-2 yang luar biasa. Kembali kita lihat ada siapa di sana, 1-2, kita lihat serangan yang dilakukan, dapat diamankan, luar biasa. Lagi-lagi sebuah pertunjukan dari Ikhwan sang penjaga gawang PSP ini, selamatkan gawangnya sehingga belum dapat memperkecil ketertinggalan di babak kedua ini. Kembali kita lihat Rahman,
Lagi-lagi jauh ke depan kepada siapa yang dituju. Masih ada di sana dua kali ikut pertahanan dari para Samora. Siapa? Ijal. Kita lihat dari kembali ke belakang mengatur ritme permainan. Lagi-lagi masih di kotak pertahanan Samora. Apa yang terjadi kita lihat? Ampun, lagi-lagi membentur. Tidak terjadi apa-apa. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Kita lihat kembali Asamora kali sebuah upaya dilakukan Asamora. Kita lihat masih ada Surya bayang-bayangin pergerakan yang dilakukan lini tengah Asamora. Masih Asamora, santai saja Asamora, tarik kembali ke belakang, lagi-lagi mengatur tempo permainan Asamora, mengatur serangan kembali. Kita lihat masih Asamora kuasai bola, masih terjadi kemudian meliuk-liuk saja. Kembali sebuah penerobosan terperangkap offside. Sang kapten dari Asamora ini jauh saja ke depan. Ada Helmi, tarik kembali ke belakang. Rahman kali ini, Rahman dibuang saja, mencoba memberikan umpan lewat sektor kiri tadi, namun terlalu keras tadi yang dilakukan sehingga tidak dapat dikontrol dengan baik oleh Ferdi. Sang stopper juga dari kesebelasan Asamora ini jauh saja ke depan kepada siapa yang dituju. Lagi-lagi Helmi kali ini kita lihat terjatuh, tidak terjadi apa-apa. Kali ini kembali kuasai bola Asamora. Oh, nampaknya terjatuh. Harus bermain dengan 10 pemain, namun tentunya tidak menyudutkan pemain, semangat para pemain, dan masih unggul 3-0 tentunya PSP sampai saat ini. Dan kita lihat kembali Asamora mencoba memberikan serangan kali lewat sektor kanan dan tentunya tidak mengurangi semangat para pemain-pemain Asamora untuk mengejar ketertinggalan yang sudah 3-0 hingga saat ini. Dan kita lihat kembali Asamora, umpan terobosan yang dilakukan Ikhwan kali ini, buang saja Ikhwan ke lini tengah, kembali dibayang-bayangi, masih bermain di tengah kepada siapa yang dituju. Kembali kuasai bola, gagal Rahman tadi kita lihat, namun cepat sekali dua pemain belakang kesebelasan Asamora ini selamatkan pertahanannya. Kembali Asamora kuasai bola, jauh ke depan, ada Sangkot di sana mencoba patahkan serangan yang dilakukan. Masih PSP kuasai bola, masih ada Sangkot, lambung saja Sangkot, santai saja, masih 1-2. Kita lihat luar biasa kerja sama yang luar biasa lewati satu pemain. Apa yang terjadi kita lihat apa, namun 3 pemain salah komunikasi yang dilakukan sehingga tidak dapat diselamatkan dengan baik tadi. Kembali kita lihat Asamora coba kuasai bola, kita lihat kepada siapa yang dituju. Lagi-lagi selamatkan serangan PSP, kembali kuasai bola, sebuah umpan terobosan. Kita lihat kali ini sebuah tendangan tidak terlalu keras tadi, pelan sekali tendangan yang dilakukan sehingga dengan cermat tidak menyulitkan para pemain-pemain belakang dan juga sang penjaga gawang Lungun. Jauh saja Lungun, ada Sangkot di sana, Junisal sang kapten juga dari kesebelasan PSP pada sore hari ini. Sokwan sang kapten kepada siapa yang tujuh masih melihat masih bermain santai sekali, namun gagal dari sebuah umpan chip coba dilakukan, namun kembali dapat diamankan oleh PSP, dapat kembali dikuasai bola oleh PSP Simpang Kalam. Kita lihat kembali kutak-atik bola, masih ada di sana, masih kutak-atik bola, skill individu yang luar biasa, namun lagi-lagi diamankan saja para stopper dari Asamora ini. Sangkot jauh saja, masih kembali PSP kuasai bola, masih bermain di tengah. Sang gelandang kali ini coba kuasai bola, tarik kembali ke belakang, salah, tidak ada rekan dari sana. Kembali kuasai bola Asamora, sesuai yang dilakukan, lagi-lagi kandas di kaki Doni. Kembali kuasai bola, salah lagi-lagi umpan yang diberikan. Kita lihat kembali dibiarkan saja, kembali kuasai bola Asamora. Kita lihat lagi-lagi sebuah kesalahan yang dilakukan, namun cepat sekali pergerakan yang dilakukan oleh Helmi. Kita lihat masih ada Helmi di sana. Kita lihat Helmi terjatuh, tidak terjadi apa-apa. Kembali Sokwan kali ini, namun lagi-lagi digagalkan. Wasit pergantian pemain dari PSP Simpang Kalam, masuk Andri nomor punggung 7, keluar Rijal nomor punggung 10. Masuk. Nampaknya Ijal harus digantikan oleh Andri, pemain ataupun striker penyerang dari PSP baru saja terjatuh dan ternyata mendapatkan cedera dan harus mendapatkan perawatan nampaknya dari tim medis dan tidak bisa bermain melanjutkan permainan di babak kedua ini. Dan kali ini kita lihat sebuah tendangan sudut kali ini coba dilakukan, dibuang saja lewat kaki kiri sang
Sopuan tadi kita lihat lagi-lagi terjadi kepada kota pertahanan PSP Simpang Gadang. Namun tidak rekannya di sana, lagi-lagi salah komunikasi yang dilakukan. PSP kembali kuasai bola kali ini lewat kaki kiri sang pemain kiri dari kesebelasan PSP. Salah yang dilakukan, cermat sekali mencoba memberikan umpan tadi Doni ini pada Padli yang dituju, namun gagal tadi yang dilakukan. Kita lihat masih lakukan serangan kali ini sang kapten Sopwan tarik ke belakang, salah yang dilakukan Helmi tadi. Kita lihat masih ada Doni, masih membayang-bayangi pergerakan Helmi. Kita lihat sedikit dorongan yang dilakukan kepada Helmi oleh Doni tadi, harus menjadi sebuah pelanggaran dan tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan Asamora. Dan kembali nampaknya Helmi akan kembali mencoba. Helmi bersiap-siap, masih memberikan instruksi kepada rekan-rekan, lakukan Helmi, lakukan. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat sebuah kesalahan yang dilakukan tadi tidak dapat dibaca dengan baik oleh sang penjaga gawang Ikhwan. Sebuah sundulan tadi dapat dibaca dengan baik oleh Ikhwan, namun gagal ditepis tadi dapat sehingga memperkecil ketertinggalan tentunya di babak kedua ini. Kembali PSP mencoba sebuah upaya dilakukan PSP, jauh saja terobosan yang dilakukan. Kita lihat lagi-lagi sebuah umpan. Apa yang terjadi, membentur kaki Perdi, pemain belakang dari kesebelasan Asamora, sehingga harus menjadi sebuah tendangan sudut tentunya untuk kesebelasan PSP kali ini. Dan kita lihat siapa yang akan coba lakukan. Nampaknya lagi-lagi sang Kapten Junisal alias Sangkot, sang senior juga dari PSP ini mencoba menjadi sebentar lagi sebuah tendangan sudut kali ini. Dan kita lihat Sangkot lakukan, tidak terlalu keras namun cukup terarah, namun dengan cepat sekali para pertahanan kesebelasan Asamora amankan bola dari, sehingga jangan cepat kembali dapat kuasai bola. Kita lihat Perdi kali ini, Perdi pendek saja Perdi. Sebuah upaya yang dilakukan Asamora melakukan serangan balik nampaknya, namun dengan cepat sekali para pemain tengah kesebelasan PSP kembali kuasai bola. Dan kita lihat masih PSP kandas di kaki Helmi, masih PSP Sangkot kali ini. Siapa yang dituju? Masih Sangkot, masih Junisal, masih kapten. Lagi-lagi kita lihat dibuang saja, tidak mau ambil resiko nampaknya pemain yang satu ini, yaitu Rama, harus membuang bola dan menjadi lemparan ke dalam tentunya. Kembali kami beritahukan kepada manajer kedua kesebelasan dan juga Gematok FC dan Persija tentunya untuk menuju meja panitia, tentunya untuk melakoni laga kita di partai kedua. Kepada manajer masing-masing tim yang belum menghadap ke meja panitia, kami harapkan sesegera mungkin tentunya untuk melakoni laga di partai kedua Gematok FC dan berhadapan dengan Persija 2 Sigalapur. Dan tentunya kepada seluruh penonton untuk tidak melewatkan jalannya pertandingan besok sore, big match antara kesebelasan Parduko FC, para perantau dua Goto yang berada di Kota Padang, akan berhadapan dengan PSKP Kampung Pinang. Dan tentunya untuk besok turnamen kita hanya satu partai ataupun satu laga, yaitu Parduko FC dan PSKP Kampung Pinang, ikut mendukung terselenggaranya Open Turnamen kita pada sore hari ini. Dan tentunya berakhir sudah kick-off babak kedua kita pada sore hari ini. Pertanda berakhir sudah pertandingan kita, dan tentunya selamat kepada PSP Simpang Gadang yang telah berhasil maju ke babak selanjutnya. Dan juga kami ucapkan terima kasih tentunya kepada Asamora yang telah ikut berkontribusi meramaikan Open Turnamen kita pada tahun ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada manajer ofisial tim yang telah menjunjung tinggi sport.